Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Seperti biasa ya, kali ini aku mau bawain tarot reading, tapi bukan pick a card, dengan tema alasan kenapa dia ragu menghubungi kamu ya. Dianya itu bisa siapa aja, bisa pacar kamu mungkin yang saat ini komunikasinya nggak lancar ya, kurang baik. Bisa pasangan, bisa mantan kamu, bisa sahabat kamu, atau siapapun yang mungkin ya komunikasinya nggak begitu baik sama kamu ya. Oke, ini belum tentu resonance untuk semua orang ya, karena energinya ini banyak banget ya, energi banyak orang. Kalau misalnya kalian mau resonance dan personal reading, bisa kontak admin aku. Kontaknya itu ada di description box, kalian bisa cek aja, bisa langsung tanya dan cek jadwal kosongnya. Oke, kita mulai aja ya. Alasan kenapa dia ragu menghubungi kamu. Udah aku tebak deh, pasti bakalan kebaca ini. Ternyata benar. Ya, biasanya salah satunya alasannya itu ya. Alasan kenapa dia ragu menghubungi kamu. Alasannya, aku gini ya. Ini ya, mungkin kalian dealing sama seseorang yang memang dianya itu mungkin udah dealing sama seseorang yang lain. Bisa vice versa sih, antara kamu atau dia yang memang sudah dealing sama orang lain. Jadi itu dia takut ganggu sebenarnya, kayak pasti kamu udah punya cewek atau pasti kamu udah punya cowok, aku nggak mau ganggu lah pacar orang gitu ya. Serius loh, ini aku nggak bercanda, tapi aku ngomongnya ketawa ya. Iya, dia tuh nggak mau ganggu, kayak nggak mau ganggu pasangan orang. Berarti antara kamu atau dia yang udah punya pasangan di sini, udah dealing sama orang lain. Bisa vice versa ya, kamu atau dia. Mungkin kamu sih, soalnya kan ya. Kenapa dia ragu menghubungi kamu? Dia ragu menghubungi kamu karena dia ngerasa kamu udah punya pasangan, udah dealing sama orang lain ya. Dan dia ngerasa gini, beberapa mungkin koneksinya kalian itu ya, kalian itu mungkin pernah dekat atau pernah punya hubungan, atau ada juga mungkin yang ghosting. Jadi kayak ada juga mungkin yang hubungannya on off ya. Jadi kayak dia ngerasa kamu itu cuma main-main sama dia, atau kamu itu cuma ya sekedar have fun aja. Jadi dia pikir enggak deh, kalau misalnya pun komunikasi lagi kayaknya intensinya ya kamu cuma main-main sama dia, jadi buat apa gitu katanya ya. Dia pun ngerasa mungkin kamu deket sama beberapa orang yang lainnya juga, bukan cuma sama dia aja. Jadi dia kayak nggak mau berharap lah, dalam artian kayak ya kalau misalnya komunikasi lagi pun ya buat apa kalau kamu juga komunikasi sama yang lain. Jadi seakan-akan dia ngerasa kayak dia nggak punya harapan buat hubungannya sama kamu. Apalagi kalau misalnya kamu sama dia tuh kayak ada romantic feelings ya. Jadi kayak dia ngerasa ya udahlah, nggak punya harapan kok bakal punya hubungan sama kamu, atau kamu juga dekat sama yang lainnya, bukan sama aku doang. Seperti itu ya. Kenapa dia ragu menghubungi kamu? Iya, karena di sini aku juga lihat ada kayak energi yang third party. Jadi antara kamu atau dia yang sudah punya orang lain ya. Dan beberapa dari kalian sih mungkin memang udah lama banget nggak komunikasi, kayak udah ada mungkin yang udah bertahun-tahun. Jadi kayak dia pikir ya mungkin kamu udah lupa sama dia ya. Kamu udah lupa belum sama dia? Nah, dia juga di sini kayak ingin menunjukkan ketegasan sih sama kamu, kayak enggak deh,
kita udah menjauh nih, jadi lebih baik ya udah nggak usah komunikasi aja sama sekali. Atau hubungan kita terakhir itu ya kayak gimana, jadi dia ngerasa ya mendingan gak usah komunikasi lagi aja gitu, itu mungkin lebih baik ya. Kayak aku ngerasa ini sih, ada energi kekecewaan juga mungkin dari dia. Kira-kira kamu pernah bikin dia kecewa apa? Karena apa ya? Kenapa dia ragu menghubungi kamu? Karena dia ngerasa kamu tuh lagi baik-baik aja hidupnya. Baik-baik aja dalam artian mungkin kamu, dia ngerasa hidup kamu sekarang lebih baik atau lebih happy, atau mungkin baik-baik aja, hidup kamu bahagia. Jadi dia merasa kayak dia nggak mau ganggu kehidupan kamu, kebahagiaan kamu. Dia nggak mau ganggu kebahagiaan kamu yang sekarang, ya. Beberapa dari kamu juga mungkin lagi ini kali ya, lagi ada di puncak kesuksesan mungkin. Jadi dia ngerasa kayak hidup kamu sekarang udah sukses, udah berhasil. Yaitu dia nggak mau ini aja, dia ngerasa kalau misalnya dia komunikasi lagi sama kamu, hubungin kamu, kayak apa ya, mungkin levelnya udah beda. Atau mungkin ada energi di mana beberapa dari mereka itu minder sama kamu. Karena ngerasa levelnya kamu itu di atas daripada dia, jadi kayak kamu lebih sukses dibanding dia. Jadi dia kayak insecure mungkin ya. Ada kayak energi insecure juga di sini, aku ngerasanya. Yang bikin dia ragu buat hubungin kamu adalah dia ini pernah sakit hati sama kamu, ya. Kayak benar-benar sakit, mungkin sakit hati, kecewa, ya, bisa vice versa antara kamu atau dia yang pernah sakit hati di sini ya, disakitin. Jadi dia kayak takut, kalau misalnya dia komunikasi lagi sama kamu, hubungi kamu gitu, dia takut nanti bakalan sakit hati lagi, ya, bakal disakitin lagi sama kamu, ya. Kayak aku tuh pernah sakit hati sama kamu, aku pernah disakitin sama kamu, aku takut kalau misalnya kita komunikasi, aku hubungin kamu lagi, nanti kamu bakal nyakitin aku lagi, aku belum siap kalau bakal disakitin sama kamu gitu. Dan aku pun ngerasa kamu sama aku tuh udah kayak ada jarak gitu loh, seperti ada batasan di antara kita. Jadi kayak aku takut kalau misalnya aku hubungin kamu, ya kita kayak udah beda aja, nggak kayak dulu semuanya, kayak gitu. Karena aku ngerasa juga di sini ya, kayak ada batasan antara kamu sama dia. Entah apa yang membatasi, bisa karena kamu atau dia yang udah dealing sama orang lain, ada seseorang ya, atau mungkin juga memang kamu sama dia yang memang sengaja buat membatasi diri, ya, kayak gitu. Jadi kalian ya kayak menjauh, memang sengaja memang sengaja salah satu menjauh gitu ya, antara kamu atau dia. Bisa vice versa ya. Tapi beberapa dari mereka ya, aku lihatnya tuh kayak masih suka kepo tentang kamu, masih suka sesekali mereka kepo sama kamu, entah stalking kamu, entah mau tahu tentang kamu gitu. Aku ngerasanya beberapa dari mereka ini sebenarnya masih ada perasaan sama kamu ya. Ada yang masih ada perasaan, ada yang masih kepo, sekali mereka kepoin kamu, stalking mungkin ya. Ada beberapa yang kadang scroll foto-foto kamu di sosial media ya, pas lagi kangen sama kamu mungkin. Ada juga yang memang perasaannya tuh masih ada buat kamu ya, malah yang perasaannya tuh yang benar-benar mungkin belum move on atau secinta itu sama kamu ya. Karena lihat deh, perasaannya tuh kayak apa ya, udah nggak terbendung lagi. Ada yang kayak gitu juga, ada yang sebel, ada marah. Jadi gini, mix feelingnya antara dia memang masih punya perasaan sama kamu, tapi ada rasa kecewa, sakit hati, atau ada rasa yaitu marah, sebel juga sama kamu gitu ya. Makanya sesekali dia stalking, bukan yang kayak sering gitu ya, tapi ada nih energi di mana mereka masih mau tahu tentang kamu juga ya. Beberapa dari mereka sih sebenarnya hidupnya itu udah cukup happy ya, bahagia. Makanya ya kadang sesekali aja ingat sama kamu, kadang ada rasa sesekali aja pengen hubungin kamu gitu ya, kalau lagi ingat gitu.
Kenapa dia ragu buat hubungin kamu? Karena kamu sama dia itu ya kayak udah jauh aja gitu loh. Jauh yang bener-bener jauh hubungannya. Jauh tuh dalam artian yang mungkin dulu kalian dekat banget, sekarang kayak kayak orang udah nggak kenal, kayak orang asing gitu ya. Tapi ya dia masih kepikiran kamu, masih suka kepikiran. Nah, kamu sama dia itu hubungannya udah dingin. Entah kamu atau dia yang dingin, ya. Atau mungkin dia atau kamu yang pernah berusaha buat mendekat ya, atau mendekati. Tapi dia ngerasa kok kamu feedbacknya kurang, atau kok kamu dingin sama dia. Jadi dia pikir enggak deh kayaknya kalau buat hubungin kamu. Jadi dia ragu. Ya, mungkin dia atau kamu yang pernah coba beberapa kali gitu loh buat mendekat. Tapi kok ngerasa kayak feedbacknya dingin, kamunya feedbacknya nggak begitu positif responnya. Jadi dia ragu buat hubungin kamu. Ya, coba kita lihat lagi ya. Ya jadi tadi aku udah shuffle. Hehehe. Kalian ini koneksinya gimana sih? Kalian nggak tahu ya, aku energinya yang aku rasain di sini kayak kalian tuh bingung deh sama koneksi ini, sama hubungan kamu sama dia ya. Kayak nggak tahu, aku juga bingung bacanya jadinya. Kayak berat gitu ya, bacanya berat, kayak ada rasa kesel, berat gitu, kayak udah males. Mungkin energi beberapa dari kamu atau dia tuh sebenarnya udah males buat mendekat atau buat hubunginnya. Mungkin ada salah satu yang pernah buat salah atau sakit hati, jadi kayaknya udah males lah buat kenal lagi atau buat dekat lagi gitu ya. Kenapa dia ragu buat menghubungi kamu? Sebenarnya ada keinginan dia buat hubungin loh, aku lihat di sini ya. Beberapa tuh ada yang memang ada niat buat hubungin, kayak ya udah tinggal hubungin aja, tapi tuh ya kayak susah gitu loh buat masuk ke fase yang kayak pengen deket lagi sama kamu atau buat deket lagi sama kamu tuh kayaknya susah gitu. Tapi beberapa dari mereka aku lihat ya ada energi di mana yang mereka itu pengen kayak mulai dari awal lagi sama kamu hubungannya. Entah dari awal itu pengen punya hubungan lagi sama kamu, entah pengen deket dari awal, entah pengen jadi seseorang yang baru, versi dia yang baru gitu ya ke hadapan kamu gitu. Mungkin versi yang lebih baik, tapi buat buat mulai ke fasenya itu tuh kayak sulit, kayak susah, kayak ada yang membatasi gitu loh, kayak ada yang menutupi gitu. Kamu kali ya yang kayak menutup diri atau kayak kasih batasan ke dia, dan dia ngerasa kayaknya susah buat diterobos, kayaknya susah buat dilalui gitu loh batasan-batasan itu. Jadi kayak dia harus benar-benar berani banget, modal nekat atau modal keberanian buat dia hubungin kamu gitu. Ada keinginannya tuh udah ada, kayak benar-benar yang tinggal selangkah lagi deh, entah dia tinggal ketik nomor kamu, entah dia tinggal ketik nama kamu, tinggal tinggal call, tinggal telepon gitu ya. Tapi kayaknya berat gitu ya, karena ini aku ngerasa kalian tuh udah jauh banget. Di sini tuh ada beberapa kartu yang bilang kayak kalian tuh udah jauh banget, benar-benar kelihatan kayak ada batasannya. Makanya dia ngerasa kayak susah deh buat dilalui batasannya ini gitu loh. Entah batasannya apa, ada yang mungkin ya batasannya itu karena kalian udah punya pasangan gitu ya, siapa yang entah di sini yang udah punya pasangan. Bisa batasannya itu karena mungkin salah satu dari kalian ada yang difokusin, jadi kayak ya mau fokus ke karir aja, jadi ya nggak begitu terlalu peduli sama hubungan, relationship ya. Mungkin dia ngerasanya kayak gitu, entah dia takut di reject juga gitu ya. Aku lihatnya mereka ini ya lagi ada masalah juga sih sebenarnya ya. Beberapa dari mereka ini punya masalah, jadi kayak mereka fokus ke masalahnya, atau mereka mungkin hidupnya saat ini lagi nggak baik-baik aja, kayak lagi kacau mungkin ya. Jadi dia fokus ke hidupnya, ke masalahnya, jadi kadang ya dia nggak kepikiran
buat hubungin kamu gitu ya. Kayak urus diri dia sendiri aja tuh susah, gimana dia mau hubungin kamu gitu ya. Dan apa ya, beberapa dari mereka juga mungkin hidupnya lagi sedih sih sebenarnya. Sedih yang sedih ya, galau. Ya ada masalah itu yang tadi aku bilang. Nggak mungkin kan orang sedih itu kayak tiba-tiba sedih atau nggak ada apa-apa. Ya mungkin ada masalah. Jadi ya karena kesedihan itu benar-benar yang sedihnya itu kayak terlarut dalam kesedihan. Jadi ya gimana dia mau hubungin kamu. Atau mungkin dia mikirnya gini, kalau misalnya dia lagi sedih, lagi ada masalah, nanti takutnya dia nyusahin kamu, kayak gitu ya. Dia juga nggak mau mungkin nyusahin kamu kalau dia lagi ada masalah. Aku lihatnya ya, beberapa dari mereka ini sebenarnya juga kayak lagi nggak mau terhubung sama orang lain ya, bukan cuma sama kamu aja. Kayak dia mungkin ya lagi apa ya, kayak lagi antisosial, mungkin dia lagi nggak pengen bersosialisasi, lagi nggak pengen komunikasi sama sekelilingnya, sama sekitarnya. Dia mungkin lagi seneng sendirian, menyendiri gitu ya. Atau mungkin lagi ada masalah sama finansialnya ya. Jadi kayak dia fokus ke situ buat ngejar finansialnya, buat ngejar duniawinya ya, kehidupan duniawinya, materi. Jadi dia fokus ke sana gitu. Jadi dia nggak kepikiran juga buat hubungin kamu. Dan beberapa dari mereka yang tadi aku bilang lagi senang menyendiri aja, kayak pengen tenang. Mereka menganggap sendirian itu mungkin lebih tenang ya. Jadi mereka lebih suka sendirian gitu ya, kayak bersembunyi dari sekelilingnya yang susah dicari gitu ya. Dan sebenarnya teman-temannya juga kayak ini sih, sebenarnya kayak menunggu dia untuk keluar ya. Mungkin beberapa dari mereka nggak mau keluar gitu ya, nggak mau keluar dari rumah, atau nggak mau keluar dari persembunyiannya, atau nggak mau nggak mau bersosialisasi. Jadi teman-temannya itu ya nungguin dia juga sebenarnya gitu, karena mungkin dia lagi nggak bisa diganggu kali ya. Lagi nggak bisa diganggu. Kayak yang tadi aku bilang kan, beberapa dari mereka ini kayak ada yang lagi sedih ya. Nah sedihnya ini kayak mereka itu lagi ngerasa bener-bener kelam hidupnya, rapuh atau dark, atau lagi negatif, anxiety, atau mungkin ya lagi ini aja, lagi bad vibe ya, mungkin lagi bad vibe kali ya. Jadi kayak vibrasinya tuh lagi bener-bener low vibration ya. Jadi kayak bener-bener ngerasa kalau misalnya dia deket sama orang lain, atau misalnya berkomunikasi sama orang lain, nanti malah menyebabkan hal yang tidak diinginkan gitu ya. Takutnya dia mungkin loss of control, atau mungkin takutnya nggak terkendalikan, atau emosi gitu ya, nggak bisa mengontrol emosionalnya. Jadi mungkin dia pikir lebih baik ya nggak usah komunikasi sama siapapun, dan termasuk sama kamu mungkin ya. Jadi dia ragu buat hubungin kamu. Jadi sebenarnya kalau aku lihat di sini ya, masalahnya juga kenapa dia ragu buat hubungin kamu, sebenarnya nggak semuanya tentang kamu melulu, nggak semua melulu tentang kamu. Jadi ada beberapa alasan di mana alasannya juga dari internal dia sendiri gitu, nggak semuanya tentang kamu. Oh mungkin dia nggak mau hubungi aku karena aku begini begitu. Oh enggak, padahal ya dia sendiri mungkin yang punya masalah sama dirinya sendiri, makanya dia kayak menarik diri gitu loh, entah dari kamu atau dari dunia luar. Jadi dia lebih memilih untuk ya menyendiri dan tidak berkomunikasi mungkin sama siapapun, termasuk sama kamu ya. Jadi ya buat kalian juga mungkin ya, jangan terlalu dibawa baper, jangan terlalu dibawa dibikin stres. Kenapa dia nggak hubungin aku ya, kenapa dia pasif, atau kenapa dia on off sama aku komunikasinya, karena dianya sendiri mungkin yang mau menarik diri, dianya sendiri mungkin yang ada masalah. Jadi nggak semuanya masalahnya ada di kamu gitu ya. Apalagi kalau kamu udah berusaha buat hubungin dia atau deketin dia, tapi dia tetap pasif gitu ya. Ya lagi-lagi saran aku, kalau kamu mau kalau kamu mau komunikasi atau berhubungan sama orang yang lagi seperti ini, atau sifatnya seperti ini gitu ya, pasif ya, lebih baik kamu yang maju ke dia duluan gitu loh. Kalau kalian sama-sama saling nunggu ya nggak ada titik temunya
Kalau kalian sama-sama gengsi, egonya tinggi, egois, mau yang benar-benar apa ya, sama-sama diperhatiin, gak bakalan ketemu gitu loh. Salah satu mungkin harus ada yang mengalah, ya. Kayak gitu saranku. Ya sayangnya. Kayak yang tadi aku bilang ya, beberapa dari kalian ya, bisa kamu atau dia mungkin udah dealing sama orang lain, atau udah punya seseorang gitu ya. Dia itu nggak mau ganggu kamu, atau kayak apa ya, dia nggak mau ganggu kamu, atau dia kayak ingin menjaga perasaan orang lain gitu loh. Intinya dia kayak nggak mau ganggu kamu atau hubungan kamu sama orang lain. Dan beberapa dari mereka ini kan juga lagi fokus nih sama karir, aku lihatnya. Dan mungkin gini, aku ngerasa energi dimana kamu ini pernah punya hubungan sama dia, atau ada beberapa yang memang udah pisah, udah putus. Mungkin hubungannya nggak terlalu baik, atau hubungannya ya bisa dibilang beberapa ada yang toksik ya, entah kamu atau dia ya yang toksik. Jadi dia ngerasa kayak capek sebenarnya di sini ya, capek sama perasaannya, capek buat semuanya gitu. Kalau misalnya nanti ada drama lagi ya di antara kamu sama dia, kalau misalnya nanti ada apa-apa lagi, ada masalah lagi, debat, konflik, itu juga dia menghindari semua itu. Dan aku ngerasa dia ini pun kayak ini, hati-hati banget buat hubungin kamu. Ya mungkin gini, takutnya hubungan kalian itu toksik, pas dia hubungin kamu nanti dia kayak deket lagi sama kamu, tapi kamu nggak mau berubah, atau dia nggak mau berubah. Jadi kan ya terus terikat aja, tapi nggak ada perubahan yang lebih baik buat hubungan kamu sama dia. Nah itu yang dia takutin. Makanya aku ngerasa dia tuh benar-benar hati-hati banget buat hubungin kamu, buat ngelakuin sesuatu buat hubungan kamu sama dia, kayak gitu ya. Tapi yang jelas yang ketara di sini adalah aku lihat dia kayak hati-hati, sama dia udah capek banget sebenarnya buat segala drama. Kalau memang hubungan kamu sama dia itu banyak drama ya, entah kamu atau dia sih yang selalu ada konflik atau selalu cari-cari drama. Dia ragu buat hubungin kamu nih. Sebenarnya yang tadi aku bilang, dia tuh sebenarnya lagi galau ya. Jadi ini apa ya, yang tadi kayaknya dia ini lagi ups and downs juga ya. Di sini aku ngerasa kayak dia atau kamu yang lagi happy, jadi dia tuh mungkin nggak mau ganggu ya, karena ngerasa salah satu dari kalian itu hidupnya udah bahagia mungkin. Jadi dia nggak mau ganggu kebahagiaan kamu. Tapi aku ngerasanya di sini tuh sebenarnya dia lagi galau, lagi sedih, baper, sedih yang teramat sedih. Makanya lagi bener-bener deep inside-nya tuh sedih banget. Jadi dia tuh kayak lagi sedih banget. Jadi gimana dia mau hubungin kamu kalau dia aja tuh ya terperangkap dalam kesedihannya gitu loh. Kalau misalnya kamu emang lagi nungguin dia buat hubungin kamu gitu ya, ya lebih baik kamu yang hubungin dia sih. Kayak kamu tuh apa ya, dia mungkin lagi butuh support gitu ya dari seseorang. Entah apa yang dia pikirin, entah apa yang dia sedihin, tapi dia ngerasa rapuh, dia kayak nggak bisa bangkit, atau benar-benar sedih banget, sedih yang benar-benar sedih. Nggak ngerti sih sedihnya karena apa ya. Kenapa aku bilang nggak ngerti? Karena mungkin bukan kamu juga yang menyebabkan kesedihannya gitu ya. Iya, bukan berarti karena dia disakiti atau tersakiti sama kamu, tapi yang benar-benar sedihnya tuh benar-benar dalam, sedih banget gitu ya. Dan apa ya, dia ngerasa gini juga, kenapa dia ragu buat hubungin kamu, karena beberapa dari mereka tuh ngerasa udah happy sama keluarganya, dalam artian kayak apa ya, orang-orang yang terdekat dia tuh udah bikin dia happy. Jadi dia ngerasa kayak mungkin nggak butuh kamu atau nggak perlu lagi hubungin kamu ya. Kenapa dia ragu buat hubungin kamu? Dia itu takut kalau misalnya nanti salah satu dari kalian itu ada yang tersakiti ya. Kenapa dia nggak hubungin kamu atau ragu? Karena dia tuh sebenarnya udah suka kepoin kamu, udah suka stalking kamu, atau misalnya dia udah tahu nih tentang kamu, kabarnya gimana gitu ya, entah kepo dari sosial media, entah dari mana. Jadi dia ngerasa kayak ya udah tahu kabarnya kamu, jadi buat apa hubungin kamu lagi gitu ya. Nah beberapa dari mereka ini kan mungkin ya pernah disakitin kali ya sama kamu, jadi dia tuh kayak apa ya, pasang self defense, kayak dia takut suatu saat kamu bakal nyakitin dia lagi kalau misalnya kalian komunikasi lagi atau kalian dekat lagi.
Nih lihat nih, jadi dia kayak membuat ini apa sih, membuat perlindungan diri, kayak mereka itu memprotek diri mereka, hati mereka, takut kalau misalnya nanti kamu sakitin dia lagi gitu ya. Nah, beberapa dari mereka juga ngerasa kayak ada yang udah berubah sebenarnya antara kamu sama dia hubungannya. Kayak udah nggak kayak dulu lagi, udah nggak sedekat dulu. Mungkin sekarang kayak udah asing, kayak udah jauh-jauhan. Pokoknya dia juga ngerasa kamu itu udah berubah. Entah apa yang berubah dari kamu ya. Atau mungkin ya, atau perasaan dia mungkin ya. Nggak kayak dulu lagi atau gimana. Atau dia ngerasa kamu udah nggak kayak dulu lagi. Jadi kayak buat apa ya berhubungan lagi ya, buat apa dia hubungin kamu lagi ya, toh semuanya udah berubah. Dan aku ngerasa ya beberapa dari mereka ini ngerasa minder, insecure kayaknya buat hubungin kamu. Entah apa kenapa dia insecure atau minder, mungkin dia ngerasa ya kamu mungkin hidupnya sekarang lebih baik, lebih bahagia, atau ngerasa kayak ya kamu itu ya lebih happy. Jadi mungkin dia ngerasa hidup dia itu belum happy sekarang, atau hidup dia lagi sedih, lagi galau, dia ngerasa kamu lebih happy daripada dia, atau dia ngerasa hidup kamu itu lebih baik daripada dia. Jadi dia ngerasa kayak enggak minder buat hubungin kamu, enggak apa ya, aku takut. Mungkin dia juga malu karena apa ya, malunya karena dia ngerasa ya kok setelah kita menjauh dan setelah kita pisah, mungkin ada yang udah putus ya, kok hidup kamu kok lebih happy ya daripada aku ya. Jadi dia takut atau malu buat ya kalau kamu tahu kok hidup dia tuh sebenarnya sekarang nggak se-happy kamu. Dan beberapa dari mereka juga kan tadi aku udah bilang fokus sama karir ya, sama pekerjaan atau sama studi atau apapun yang dia lagi fokusin saat ini. Jadi fisiknya itu memang ngerasa kayak capek, lelah ya, lebih banyak istirahat gitu ya, lebih banyak berpikir atau memikirkan dirinya sendiri. Jadi kayak ya mereka nggak kepikiran kadang buat hubungin kamu. Jadi karena fokus ke diri sendiri, jadi kadang ya nggak ada waktu gitu loh buat hubungin kamu atau komunikasi lagi sama kamu. Karena aku ngerasa beberapa dari mereka ini cukup mapan, jadi mungkin ya karirnya itu bagus. Kalau mapan pasti sibuk dong. Gimana dia mau hubungin kamu kalau dia aja tuh sibuk sama dirinya sendiri gitu ya. Jadi pesan aku gini sih sebenarnya ya, apa ya, pesan aku adalah kalau misalnya kamu ngerasa kayak pikirannya negatif tentang dia gitu, kenapa dia nggak hubungin kamu, oh mungkin dia gini. Menurut aku kalian stop buat berpikiran negatif tentang dia. Karena apa? 50% dia ini fokus ke dirinya sendiri, 50% dia ngerasa sebenarnya kayak nggak mau ganggu hidup kamu lagi gitu, dengan segala alasan yang tadi aku udah jelasin di sini gitu. Jadi jangan berpikir entah kayak dia sombong nggak mau komunikasi sama kamu, dia sombong kayak gini kayak gitu nggak mau kenal kamu lagi. Enggak, aku ngerasa di sini nggak ada kesombongan dari dia, justru yang kayak malah kamu tuh harusnya kasihan sama dia. Entahlah, pokoknya aku ngerasa kayak ya dia harus disupport. Di sini ada galaunya soalnya aku lihat dia harus disupport atau dia butuh support mungkin dari seseorang. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu bisa support dia ya bagus sih, kalian bisa saling support gitu ya. Hubungannya maksudnya jangan yang kayak apa ya, kayak ada apa-apa gitu, kayak bermusuhan atau apa gitu ya. Oke? Itu sih. Kalau misalnya kamu mau komunikasi sama dia lagi ya kamu yang harus reach out dia duluan. Ya nggak apa-apa, karena menurut aku di sini tuh nggak ada energi di mana dia kayak bakal reject kamu, bakal nolak kamu, bakal respon negatif tuh kayaknya nggak ada. Malah dia malah takut kayak ngeganggu kamu, atau dia takut kayak ntar dia disakitin lagi atau kamu yang tersakiti lagi gitu ya. Oke? Itu aja menurut aku ya sayangnya. Aku terlalu cepet-cepet karena udah mau maghrib ya, jadi buru-buru, sorry ya kalau misalnya kecepetan ngomongnya. Energi zodiaknya itu ada Capricorn. Aku ngerasa ada beberapa dari kalian yang pernah ghosting, entah dia atau kamu ya. Ada Capricorn, Aquarius, Pisces, Gemini, Virgo, Leo, Scorpio, Sagittarius. Ada Libra juga sih ya. Yang strongnya itu Gemini, Aries juga ada ya, Pisces. Oke? Itu aja gengs, thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, man and soul. Bye-bye!